Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Angga Prastia. Nah, saya memiliki sebuah data yang menarik Bapak Ibu teman-teman semua ya. Coba kita lihat data ini. Ini adalah 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Peringkat 1 diduduki oleh stroke, banyak sampai 21% ya. Terus peringkat kedua jantung, peringkat ketiganya adalah diabetes. Cuman satu yang bukan penyakit, yaitu apa? Kecelakaan lalu lintas. Artinya bisa kita simpulkan bahwa 9 dari 10 orang di Indonesia itu meninggalnya karena penyakit. Kalau kita punya riwayat keluarga yang sakit, misalnya diabetes ya, kakek kita atau orang tua kita diabetes, maka kecenderungannya kita pun nantinya akan kena diabetes juga. Nah, ini bukan nakut-nakutin, tapi karena memang penyakit itu salah satunya didasari oleh genetik. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Ini adalah data dari penyakit diabetes. Usia 20 tahun sedikit sekali angka yang terkena diabetes ya. Tapi coba kita lihat angkanya di usia 45 tahun. Makin naik. 65 makin tinggi lagi. Artinya semakin usia bertambah, manusia itu kecenderungannya, kita semua, itu akan semakin sakit. Begitu juga kalau kita lihat data-data ini ya. Hipertensi, kolesterol, obesitas, bahkan kanker. Usia semakin bertambah, maka kejadian penyakitnya juga semakin tinggi. Artinya bisa dikatakan bahwa dunia kesehatan walaupun secanggih sekarang ini, itu bagus sekali, canggih sekali dalam melakukan pengobatan. Tapi bisa dikatakan gagal dalam upaya pencegahan. Kalau kita bicara pencegahan penyakit, harusnya angka grafiknya makin usia bertambah gimana? Apakah makin naik atau makin turun? Harusnya turun ya, atau bahkan minimal banget tetap deh nggak bertambah. Nah, itu baru pencegahan penyakit. Masalahnya orang Indonesia itu seringkali kalau udah sakit, udah keluhan, udah parah, baru datang ke dokter, baru datang ke rumah sakit. Jadi kalau kita punya anak-anak, cara paling gampang, cara paling pasti untuk membuat anak-anak kita nggak sakit-sakitan adalah kita cegah dari sekarang. Penyebab tubuh sakit itu ada 3, teman-teman semua. Yang pertama adalah dehidrasi atau kurang minum. Yang kedua adalah asam berlebih. Yang ketiga adalah radikal bebas. Kita akan bahas satu persatu. Ada penelitiannya, ada bukunya. Kita sudah tahu bahwa sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Salah satu buku yang dikarang oleh Dr. Dave Carpenter, judulnya Change Your Water, Change Your Life ya. Gejala-gejala umum dehidrasi itu salah satunya seperti perasaan lelah, susah BAB. Anda sering nggak BAB nggak teratur gitu ya, nggak setiap hari? Atau mungkin Anda pernah merasa nggak, Anda udah tidur rasanya cukup, tapi ketika bangun rasanya kurang segar. Nah, itu adalah tanda-tanda dari sel kita dehidrasi. Kebayang, jadi sel yang tadinya normal, sehat, lalu kalau dia lama-lama kekeringan, air itu nggak bisa masuk ke dalam sel, lama-lama rusak nggak selnya? Nah, ketika terjadi kerusakan sel ini, maka terjadi juga yang namanya penyakit. Apa solusinya agar kita nggak dehidrasi, agar sel kita nggak dehidrasi? Sebenarnya cuma satu solusinya, yaitu minum air. Ya, kita udah tahu. Masalahnya kita tuh minum sehari itu harus berapa sih yang sebenarnya? Ya, informasi yang kita dapatkan selama ini tuh minumnya tuh harus sekian gelas sehari ya. Ada yang